Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Tafus Mabati Soba dari Program Studi Pendidikan IPA Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Semarang. Dalam video kali ini, saya akan mengajak teman-teman untuk mengeksplorasi kearifan lokal yang ada di Kabupaten Jepara, Jawa Tengah, yaitu tenun ikat troso. Tak hanya itu, saya juga akan menjelaskan kepada teman-teman mengenai rekonstruksi sains masyarakat menjadi sains asli dari pembuatan tenun troso. Penasaran seperti apa videonya? Yuk simak video ini sampai akhir. Kerajinan kain ikat termasuk kerajinan wastra tradisional yang diwariskan secara turun-temurun ke generasi selanjutnya. Menurut generasi lisan, asal-usul kain tenun troso dimulai pada saat masuknya agama Islam ke daerah Jawa Tengah dan sekitarnya, tepatnya pada saat berdirinya Kerajaan Mataram Islam. Ciri khas visual tenun troso terletak pada motif-motif kainnya, di mana motif tersebut merupakan aplikasi motif dari daerah Indonesia Timur. Dahulu, banyak masyarakat Troso yang merantau ke Bali dan pulang dengan membawa kain tenun motif khas Bali dan daerah-daerah di sekitarnya. Sehingga, motif tersebut dapat dimodifikasi oleh para pengrajin desa Troso untuk kain tenun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kalian Bapak Sinten? Bapak Hajiono. Bapak Hajiono. Saya ngeligo enggak apa-apa ya. Oke. Buat umum. Oke. Iki kula kan wonten mata kuliah etnosai. Nah, niku kula ngambil topik tenun karena di Jepara itu kan terkenalnya tenun. Nah, kenapa motif tenun itu digemari masyarakat? Oh, di samping ini Tradisional. Berarti motifnya itu semua tenun sama atau berbeda? Berbeda. Yang motifnya itu mesti diambil dari tumbuh-tumbuhan atau hewan atau? Ya, ada yang dari tumbuh-tumbuhan, ada yang dari hewan, ada yang dari manusia, ada yang dari tanaman. Itu proses pembuatannya berikut, Pak. Ayo tak tunjukkan di sini. Ya ini namanya dikasih. Nah, ini dikasih. Oh, jenis benangnya itu Beda-beda. jenis benangnya Beda-beda. Tapi semuanya itu adalah mesris. Ini cuci saya. Oh, benang biar tersusun rapi tenun ini gimana caranya? Itu caranya itu di apa? Dari ini namanya tuangkan. Nah, tuangkan ini ditaruh di sini. Ini kan ada lubangnya ini, toh? Ini ada lubangnya ini, taruh di sini. Ini kan ada ininya disatukan ini, Mbak. Disatukan, tapi cuma satukannya itu enggak merawat sesuai dengan urutannya. Selang-seling gitu, enggak semuanya sini, enggak, tapi selang-seling terus Zigzag. ya zigzag terus dimasukkan ke sini, jadikan satu, jadi dari ini. Oh, ini Ya, ini zigzag ini. Oh, wow. Zigzag kan jadi satu, terus di ditali di sini, terus ditarik nanti otomatis dia ikut narik. Oh, Nah, paham. ya Oke. ini diputar nanti Sampai full. ya sampai full gitu. Oke. Pada proses keteng merupakan tahap awal dalam proses produksi troso Jepara. Pada tahap ini, benang dipisahkan dari gulungan aslinya dan bergantung pada ketegangan benang itu sendiri. Ketegangan benang yang terlalu tinggi dapat menyebabkan benang mudah putus karena gaya yang dihasilkan terlalu besar. Sebaliknya, tegangan yang terlalu kecil dapat menyebabkan pola kain tenun menjadi tidak maksimal karena gaya yang diberikan tidak cukup sehingga benang mudah kusut. Terus sampun dikepeng Di motif
Motif. Motif. Dikasih motif tersebut. Oh, beda warna benang. Oh, enggak, Enggak. itu semuanya dimotif. Motif kayak gini loh. Ini dipasin. Nah, ini Ini prosesnya nih. prosesnya ini. Itu dicocokin sama apa? Ini kan ada lubang-lubangnya di apa? Cap-capannya ini. Ini ada lubang-lubangnya. Nah, ada lubang-lubangnya itu dicocokin sama per benang ini. Ini. Ininya itu berarti beda-beda ya? Beda-beda. Itu buat motifnya beda-beda. Ya. Motifnya. Sesuai dengan Sesuai dengan motifnya. motifnya. Hasilnya. Nanti setelah ini prosesnya ditali jadi seperti ini. Diikat dengan rafia. Kenapa pakai rafia? Karena Bisa nanti untuk dikupas, ganti kupas. nanti kan ada apa? Pewarna, proses warna, penyesuaian warna. Nah, ini merah, ini hijau. Yang merah diganti dulu, dikupas dulu, nanti hijau. Lah, dicelup, lah direndam dulu, direndam dengan air panas atau dengan sabun. Proses ikatnya ini ada namanya sendiri? Atau emang proses ikat gitu? nali, proses nali. Apa namanya per ini ya? Iya, udah per ininya sampai belakang ini. Ini kan ada yang belakang ini. Satu berarti dikali. Iya, satu namanya. Satu step ini. Ini. Oh, talinya disesuaikan panjangnya Iya, ini. sesuai panjang ini. Oh. Kalau nggak sesuai panjang nanti malah bobol. Biasanya gitu. Sebelum dilakukan proses pewarnaan, bagian-bagian yang tidak diwarnai diikat menggunakan bahan dasar plastik rafia. Hal ini disebabkan plastik mempunyai karakteristik komponen penyusun yang sangat rapat dan kedap air, sehingga penyerapan cairan perwarna pada kain tidak akan terjadi. Plastik merupakan salah satu jenis polimer yang memiliki daya serap rendah sehingga pada proses pewarnaan, bagian yang dilapisi rafia tidak akan terwarnai. Misal ini mau diwarnain hijau, ini diwarnain apa hijau? Biru, Biru. Tergantung motifnya. gantung motifnya. Oh, berarti yang kena warna yang ini. Enggak, semuanya Semuanya. yang ditali. Yang nggak ditali ini kena warna. Kena warna biru. Yang ditali nanti enggak kena warna, tapi putih nanti. Dia Nanti. sama kayak gini nanti. Nanti dilepas, dicelup lagi, direndam lagi, dicelup lagi. Berapa kali Pak biasanya? 2 kali. 2 kali ya? 2 kali. Kalau sekali aja Enggak bisa atau jadinya kan biru. Ini ada pewarnaan ini. Pewarnaan yang merah ini. Ini adalah pewarnaan biru jantren, blue RSN. Ini biru injang tren. engine tren, blue RSN. Injang tren itu bubuk. Bubuk, ya, hampir bubuk berapa? 50 50 gram. atau 1 on. 1 on. Untuk satu kali. Satu pelanggan. Satu pelanggan. Winter. Winter. Nama pewarna atau pengobatan itu winter. Winter. Yang dicelupin itu nggak? Iya. Semua ini namanya winter. 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 Tapi di winter itu ada beberapa jenis. Benang direndam. Nah, ini direndam. Oh, ini lebih proses. Nah, ini perendaman ini. Dalam proses pencelupan kain tenun, diperlukan panas karena panas dapat membantu mengaktifkan pewarna dan memperlancar penyerapan warna pada serat kain. Benang dapat menjadi berwarna karena adanya proses penyerapan zat warna oleh serat kain. Proses ini terjadi karena adanya interaksi antara pewarna dengan serat kain yang memungkinkan terjadinya perwarnaan kain secara permanen. Setelah diwarnain Mas, Warna ini dikupas ini Kak. pas talinya. Lupa. Terus nanti kalau ini pengennya warna apa merah, nanti kan ini kan sudah diwarna biru kan. Kalau gitu kan sudah warna biru. Nah kalau sudah warna biru nanti ini dilepas, kan otomatis ini warnanya putih. Otomatis warnanya putih. Nanti dikasih warna sendiri, kasih warna merah. Ini kan warnanya merah, kasih warna merah. Kasih warna merahnya itu juga digosok apa? Ini toh.
Gosok itu pakai pewarna. Pewarna, Nganu. penempelan. Pewarna tapi tidak luntur. Ditempelkan. Warna Pakai kayu lah nempelnya. Berarti stok warnanya banyak dong, Pak. Iya, warnanya banyak itu. Di apa? Pakai solder itu loh. Dibuka pakai solder. Aku pakai solder. Oke. Ya karena biar melahirap yang itu biar perfect. Kalau pakai keso atau gunting itu biasanya putus. bentuknya yang putus. Nah, Pakai solder. Tapi ya dikupas, jadinya ini. Ini. Tapi setelah diwarnain paper di kan, Pak? Iya, dikeringin dulu. Proses pengeringan dengan energi matahari membuat kain yang sebelumnya terkena larutan pewarna menjadi kering. Dalam hal ini terjadi proses penguapan atau evaporasi. Evaporasi adalah proses mengubah molekul dalam keadaan cair, misalnya air, secara spontan menjadi gas, misalnya uap air. Larutan pewarna terdiri dari molekul air atau H2O dan partikel pewarna. Molekul air sendiri memiliki volatilitas atau kecenderungan menguap yang tinggi sehingga tetap meninggalkan warna pada kain. bongkar. Bongkar itu ada alatnya sendiri tapi alatnya di rumahnya karyawan sendiri. Proses bongkar. Bongkar benangnya. Tadi kan ada pelanggan itu kan ada proses per benang ada segini. Nah itu dibongkar alatnya segini kok. Alatnya segini terus ada paku, terus dibongkar per benangnya. Iya, satu. Nanti prosesnya kalau bongkar itu diputer benangnya tadi diputer, terus nanti jadinya masih mentah. Proses ini disebut dengan proses malet. Dalam proses malet, menggunakan alat dengan prinsip kerja katrol untuk memudahkan dalam menggulung benang. Benang dapat tergulung karena terjadinya tegangan pada benang. Jadinya kayak gini. Nanti masuk sekodinar. Oh, dia jadinya benang ya? Iya, benar. Benang gitu ya. Ini terus nanti ditenun. Tenun. Nanti nenunnya ya, mainnya ya juga pakai kaki. Kenapa kalau pakai kaki? Ya karena ini benang sangganya itu naik turun. Jadi antara benang sanggan dengan pakan. Enggak. Dengan motif itu. Terus nanti dituangkan sini. Ya. Ini tadi apa? Sekoci. Satu sekoci isinya satu benang motif. Iya, satu benang motif. Tapi cuman enggak jadi satu kain. Terus caranya nyambung ke piye? Tidak nyambung, Mbak. Cuman hanya di kalau umpama di ini dimasukin, ini dipegang benangnya. Ini kan tadi ada benangnya. Nah, satu benang satu Satu sekoci satu benang. Ya, sehelai benang. Sehelai benangnya dipegang nanti dimasukin didorong itu otomatis ini langsung nyambung ke sana. Nah ini tadi benang tadi dipegang terus, pegang sini dulu. Kalau sudah di sana, kalau sebelah ini nggak usah dipegang, kan sudah masuk di sini. Kalau yang kanan yang kanan sama kiri itu kan fungsinya itu sama-sama buat zigzag. Nah, ini yang kanan, ini yang kiri. Kita sini. Setiap kotinya ini itu kakinya main, buka tangganya. Ini ya. Yang kanan ini yang depan. oh yang kanan Depan, yang depan itu yang ke bawah. Nah, ini atas, ini yang ke bawah. Nah, ini yang kiri, kaki kiri. oh iya. Nah, Jadi gantian gitu iya, ya. gantian. Iya. Fungsinya ya untuk merajut
Apa sih maksudnya? Ya, kayak merajut gitu. Gabungnya Ya, benang. 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 Oh. Menenun adalah proses menggabungkan dan mengatur dua set benang yang berbeda menjadi satu untuk membuat kain yang disebut dengan tenun. Tenun adalah metode produksi tekstil di mana dua rangkaian benang tertentu dijalin menjadi satu membentuk sudut siku-siku menjadi sebuah kain. Alat tenun yang digunakan mempunyai tapak berupa dua potong kayu panjang yang terletak pada bagian bawah alat tenun. Tapak tersebut akan digerakkan dengan kaki dan melakukan servis untuk mengatur naik turunnya benang sanggan pada saat melalui proses masuk dan keluarnya rangkaian benang pakan pada proses penenunan. Itu untuk potong kain. Ya, warna lain. Makanya itu diatasnya meter, tapi 120 cm kali 2. Tidak meter, tapi 120 cm kali 2. Kali dua apa? Kali 2 ya, kain sendiri itu. Kali 2 berarti 120 berarti kan masih 240 juga. 240 itu dilempit. Dilempit berarti nanti 120. Tapi kan ada nanti kalau bilang kan ada kain itu kayak itu sih. Berbagai sains ilmiah yang didapatkan melalui rekonstruksi sains asli dari proses pembuatan tenun troso tersebut dapat digunakan sebagai materi pada bahan ajar IPA. Berbagai konsep IPA yang terkandung pada budaya pembuatan tenun troso diantaranya yaitu senyawa dan campuran, perpindahan kalor, serta pengukuran. Kebanggaan akan budaya lokal juga dapat meningkat karena siswa semakin menyadari bahwa berbagai konsep IPA banyak ditemukan pada budaya lokal yang sebelumnya tidak pernah terpikirkan. Dan siswa juga dapat mengerti bahwa kain tenun troso dapat dipadukan untuk berbagai jenis fashion yang dapat mengikuti tren